Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan mengkaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail hafidhahullahu taala. Pembahasan kita kali ini masuk di bab kedua, ahammiyatut tauhidi wa fadluhu, urgensi dan keutamaan tauhid. Qala al-muallif hafidhahullah, penulis katakan ahammiyatut tauhidi wa fadluhu, urgensi dan keutamaan tauhid. Yang pertama, at-tauhidu a'dhamu arkanil islami. Tauhid adalah rukun Islam yang paling besar, yang paling penting. Wa akbaru da'aimihi al-idham. Dan tauhid merupakan tiang agama Islam yang paling besar. Wala yumkinu lil mar'i an yadkhula fil islami illa idza syahida bitauhidi. Maka tidak mungkin seseorang an yadkhula fil islami, dia masuk ke dalam agama Islam, illa idza syahida bitauhidi, kecuali apabila dia bersaksi tauhid, wa aqarra bil ubudiyyati lillahi, dia menetapkan peribadahannya untuk Allah, wa nafaha amma siwahu, dan dia tidak memberikan ibadahnya tersebut amma siwahu, kepada selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yaitu di antara keutamaan tauhid, dia merupakan a'dhamu arkanil Islam. Kemudian apa dalilnya? Qala alaihi salatu wassalamu, Nabi mengatakan, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama, persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis salati, menegakkan salat. Wa ita'iz zakati, menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti, puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Ka'bah. Maka hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah a'dhamu arkanil Islam, karena Nabi sebutkan pertama kali. Jadi Nabi sebutkan pertama kali sebelum sholat, zakat, puasa, dan haji. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, kata penulis, at-tauhidu ahammul muhimmati wa awwalul wajibati. Tauhid adalah perkara penting yang paling penting dan kewajiban yang pertama kali. Jadi tauhid adalah ahammul muhimmat. Jadi di antara perkara-perkara yang muhim, yang penting, maka tauhid ini yang paling penting. Wa awwalul wajibat, dan di antara kewajiban-kewajiban yang ada, maka tauhid ini yang pertama kali. Fahuwa muqaddamun ala kullil a'mali, maka dia didahulukan dari semua amal. Wasabiqu kullil muhimmati limanzilatihil kubra, dan lebih didahulukan daripada perkara-perkara yang penting, limanzilatihil kubra, karena kedudukannya yang besar, wali ahammiyatihil uzma, karena urgensinya yang sangat penting, yang sangat agung. Wa huwa awwalu ma yud'a ilaih. Tauhid adalah yang pertama kali didakwahkan,
manusia diajak kepadanya. Dalilnya apa? Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin radhiyallahu anhu lamma ba'athahu ilal Yamani. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Nabi katakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadah la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka, engkau dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat atau riwayat yang lain, ila ayyuwahidullaha, supaya mereka mentauhidkan Allah. Muttafaqun alaih. Maka di sini dalil bahwasanya tauhid adalah awwalu ma yud'a ilaih, perkara yang pertama kali didakwahkan. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk mendakwai ahlul kitab, orang-orang Nasrani di Yaman ketika itu, maka Nabi pesan yang pertama kali didakwakan adalah syahadatu alla ilaha illallah. Baik, kita masuk yang ketiga. Kata penulis, al-ibadatu la tuqbalu illa bitauhidi. Semua ibadah tidak akan diterima illa bitauhidi, kecuali dilandasi dengan tauhid. Fahuwa syartu sihhatiha. Maka tauhid adalah syarat sahnya ibadah. Wa asasu qabuliha, merupakan pondasi diterimanya ibadah. Wal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Dan ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali apabila ada tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Sebagaimana salat tidaklah disebut salat kecuali ma'at taharah, apabila seorang dia bersuci. Fa idza dakhala syirku, apabila masuk kesyirikan kepada suatu ibadah, fasadat al ibadatu, maka ibadah tersebut rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharati, sebagaimana hadas apabila masuk ke toharoh. Orang sudah berwudu tapi dia berhadas, baik buang air kecil, buang air besar atau kentut, maka wudunya batal. Demikian juga satu ibadah apabila masuk kesyirikan, ibadahnya tidak ada gunanya, terhapus. Wal ibadatu biduni tauhidin tusbihu syirkan. Maka ibadah tanpa adanya tauhid maka menjadi ibadah yang syirik. Yufsidul amala wa yuhbituhu. Maka kesyirikan ini akan menghapuskan amal dan akan menghilangkannya. Oleh karena itu Allah katakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka para nabi melakukan kesyirikan, sungguh akan terhapus semua amal mereka. Kemudian wa yusiru sahibuhu minal khalidina finnari, maka pelakunya dia menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Maka ini menunjukkan pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid itu merupakan di antara hal yang penting yang melandasi ibadah. Dia syarat sahnya ibadah dan pondasi diterimanya suatu ibadah. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Kata penulis, at-tauhidu sababun lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirati. Tauhid adalah sebab untuk meraih keamanan, meraih hidayah di dunia dan di akhirat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Wadulmu al-muradu bihi huna, kedzaliman yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Al-An'am 82, asyirku adalah kesyirikan. Kama bayyana dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika para sahabat mereka bertanya kepada Nabi, yaitu ketika turun Al-An'am 82, ya Rasulullah ayyuna lam yadlim nafsa, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Tentu ayat ini terasa berat bagi para sahabat. Kemudian Nabi katakan bahwa yang dimaksud dengan kedoliman adalah kesyirikan, karena Allah katakan inna syirka ladulmun adim, sesungguhnya kesyirikan kedoliman yang besar. Kemudian qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan ai haula'il ladina akhlasu al-ibadata lillahi wahdah, mereka itu adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah mereka lillahi wahdah, untuk Allah semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Walam yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Humul aminuna yaumal qiyamah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, ketenangan pada hari kiamat kelak. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Kemudian faman ata bit tauhidi taman, maka siapa yang mendatangkan tauhid secara sempurna, falahul amnut tamu wal ihtida'ut tamu, maka baginya keamanan dan petunjuk yang sempurna. Wa dakhala jannata bila adabin, dan dia akan masuk ke dalam surga tanpa adab. Maka ini keutamaan yang besar. Bahwasanya tauhid merupakan sebab meraih keamanan di dunia, meraih hidayah di dunia dan di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata penulis wasyirku adlamud dulmi, kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Wa tauhidu a'dalul adli, adapun tauhid adalah keadilan yang paling besar. Dan yang kelima, at-tauhidu sababu dukhulil jannati wan najati minan nari, tauhid merupakan sebab masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Qala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man syahida an la ilaha illallah wahdah, siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Padahal Nabi katakan wa anna Isa abdullahi wa rasul, Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia kalimatnya yang diberikan oleh Allah kepada Maryam. Waruhum min, Nabi Isa merupakan di antara ruh yang Allah ciptakan. Wal jannatu haqqun, surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, neraka juga benar adanya. Maka orang yang mempersaksikan semua ini, kata Allah, kata Nabi, adkhalahullahu jannata, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amali, bagaimanapun juga amalan dia. Muttafaqun alaih.
Maka makna ala makana minal amal ada dua. Yang pertama, dia masuk surga sesuai dengan amalan dia. Yang kedua, apabila orang dia bertauhid dan seorang tersebut mempersaksikan ini semuanya, jadi meskipun memiliki dosa pasti akan masuk ke dalam surga. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW mengatakan, fa innallaha kharrama 'alan nari, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka, man qala la ilaha illallahu yabtagi bidzalika wajhallah, itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia hanya mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sekarang yang keenam. Ini keutamaan tauhid yang keenam. At-tauhidu najatun min kurabid dunya wal akhirati. Tauhid adalah penyelamat dari berbagai kesulitan di dunia dan di akhirat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan at-tauhidu mafza'u a'daihi wa awliyaihi. Tauhid adalah pelindung bagi musuh-musuhnya dan pembela-pembelanya. Jadi tauhid itu akan melindungi para musuh tauhid dan pembela tauhid. Fa amma a'da'uhu, adapun musuh-musuh tauhid, dia akan terlindungi apabila bertauhid, yaitu maknanya fayunjihim min kurabid dunya wa sadaidiha. Maka apabila seorang dia atau tauhid ini akan menyelamatkan mereka dari berbagai kesulitan dunia, demikian juga berbagai kesusahan dunia. Dalilnya adalah ketika orang-orang musyrik mereka berlayar di lautan, Allah katakan faida raqibu fil fulki, maka apabila mereka berlayar yaitu di lautan di atas perahu mereka, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka dengan mengikhlaskan amal mereka. Ini mereka tahu yang bisa menyelamatkan mereka ke daratan hanya Allah. Tapi Allah katakan falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan. Maka ini termasuk orang yang mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini tidak mensyukuri nikmat, sudah diselamatkan akan tapi melakukan kesyirikan. Kemudian itu menunjukkan tauhid itu mafza'u a'dai. Wa amma awliya'uhu, adapun tauhid itu menjadi pelindung bagi pembela-pembelanya. Fayunjihim min kurbatid dunya wal akhirati wa sadaidihima. Maka tauhid akan menyelamatkan mereka dari berbagai kesulitan dunia dan akhirat, demikian juga berbagai kesusahannya. Fahadihi sunnatullahi fi ibadihi, ini merupakan ketentuan Allah kepada hamba-hambanya. Fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhidi, maka tidak ada berbagai kesulitan dunia yang bisa tertolak, bisa dihilangkan semisal dengan tauhid. Maka tauhid bisa menghilangkan berbagai kesulitan dunia apabila seorang dia hanya beribadah kepada Allah. Walidzalika kana du'aul qurabi bitauhid, oleh karena itu doa ketika mengalami kesusahan, kesulitan adalah dengan tauhid. Wa da'watu dinnunil lati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karrabahu illa farrajallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala yaitu akan menghilangkan qurabahu bitauhid. Maka di sini walidzalika, oleh karena itu, kana du'aul qurabi bitauhid, doa orang ketika mengalami kesulitan dengan tauhid. Wa da'watu dinnun, demikian juga yaitu doanya Nabi Yunus alaihi salam. Allati da'a biha makrubun, yang tidak ada orang yang mengalami kesulitan berdoa dengan doa tersebut,
illa farrajallahu kurabahu bitauhid, melainkan Allah pasti akan hilangkan kesulitannya dengan tauhid tersebut. Maka Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah selamatkan beliau alaihi salatu wassalam. Fala yulqa fil kurabi al idami illa asyirku. Maka tidak ada yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai kesulitan yang besar kecuali karena kesyirikan. Wala yunji minha illa tauhidu, dan tidak ada yang menyelamatkan seseorang dari berbagai kesulitan kecuali dengan tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqati wa malja'uha wa khisnuha wa ghiyathuha. Maka tauhid adalah pelindung bagi semua makhluk. Dia pelindungnya, demikian juga yang melindunginya, membentenginya, dan yang membantunya. Itu dengan tauhid. Baik, kemudian yang ketujuh. At-tauhidu huwa al-hikmatu min khalqil insi wal jin. Tauhid merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Yang terakhir. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ai liyuwahidun, yaitu supaya mereka mentauhidkan aku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fama ursilatir rusulu, maka para rasul tidaklah diutus. Wala unzilatil kutubu, demikian juga Allah tidak menurunkan kitab-kitab atau kitab-kitab itu tidak diturunkan. Wala syuri'at asy-syara'i'u, demikian juga berbagai syariat tidak disyariatkan. Wala ujidal khalqu, dan makhluk ini tidak diciptakan illa liyuwahhidullaha wa yu'badu duna siwahu, kecuali supaya mereka mentauhidkan Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Maka ini diantara yaitu ahammiyatut tauhid wa fadluhu, urgensi dan keutamaan tauhid. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.